Perkenalkan, nama saya Solihatun dari SD Negeri Kaleng 01, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihatun, CGP Angkatan 11, Kabupaten Cilacap tahun 2024. Saya pada kesempatan ini akan melakukan kegiatan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kaleng 2. Untuk melakukan kegiatan ini, berikut perkenalan dari Bu Kepala SD Negeri Kaleng 2. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parim SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Kaleng 02, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, yang selama ini baru 2 tahun menjadi kepala sekolah di SD Negeri Kaleng 02. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Panjenengan juga sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Baik Ibu, di sini saya terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Ibu kepada saya di sela-sela kesibukan Ibu. Ya, dimana saya ini dari CGP itu ada tugas Ibu untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Jadi nanti Ibu akan saya berikan beberapa pertanyaan Bu. Langsung saja yang pertama ya Bu. Pertama itu, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral Ibu? Ya, terima kasih. Kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan panjenengan. Nah, sebelum ke identifikasi permasalahan, kami akan memberikan contoh kasus yang ada di sekolah kami yang ini sering muncul dan sering saya alami. Yang pertama, ini pada kasus anak, ya, terutama anak yang bodoh. Yang saya ambil itu anak yang bodoh, tidak rajin berangkat sekolah, tapi dia sering berprestasi khususnya di bidang non-akademik. Contohnya dalam kegiatan POBDA. Nah, terus yang keduanya kasus laporan dari orang tua kehilangan ijazah anaknya. Nah, ini sebuah kasus yang bagi kami ada sebuah dilema, artinya dilema etika, di mana keduanya itu sama-sama benar. Jadi di sini ada 2 kasus Bapak Ibu yang Ibu tadi sampaikan. Itu ada 2 kasus, yaitu ada yang anak yang kurang mampu tetapi membawa prestasi nama baik sekolah. Ada juga yang kedua tadi ada kasus yang kehilangan ijazah yang mungkin itu sama anak tersebut sangat penting Ibu demi ke masa depan anak tersebut. Jadi Ibu punya dilema ini dalam mengambil keputusan. Menurut Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan ini itu kan ada 2 berarti ya Bu ya. Bagaimana Bu caranya agar 2 kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan ini itu dapat diambil semua belah pihak itu bisa terasa nyaman ya Bu ya? Itu bagaimana Bu? Ya, yang pertama untuk pengambilan keputusan pada kasus yang anak yang kurang mampu intelektualnya atau akademiknya, tapi dia berprestasi di bidang non akademiknya. Nah, ini
kami memang benar-benar ya, benar-benar ada suatu dilema ya. Bagaimana ini kalau anak ini dinaikkan nilainya itu rendah, semuanya di bawah KKM. Tapi sisi lain anak ini berprestasi di bidang yang lain. Nah, akhirnya kami berdiskusi atau musyawarah dengan Dewan Guru yang ada di SD kami untuk pengambilan keputusan pada anak tersebut. Ya, kami selaku yang dituakan di sini menjembatani pada Dewan Guru manakala anak ini yang berkasus tidak mampu dinaikkan, barangkali nanti ada muncul anak menjadi malas-malasan. Nah, tapi di sisi lain, nah kalau tidak dinaikkan, kami merasa kasihan. Ya, rasa kasihan karena apa? Dia sudah memberikan prestasi, membawakan nama baik untuk SD kami. Nah, akhirnya untuk mengarah ke rasa belas kasihan dan rasa menghargai pada anak tersebut. Nah, akhirnya sepakat untuk bisa dinaikkan. Barangkali nanti di kelas tahap berikutnya ada perubahan ke hal yang baik. Terus yang keduanya tentang kaitannya dengan ijazah yang hilang. Nah, kalau tidak diberikan suatu keterangan atau pengganti ijazah rusak, ini berarti kami tidak ada rasa peduli, tidak ada rasa kasihan, karena ijazah itu nanti bisa digunakan untuk yang lebih penting atau untuk bisa melamar sekolah atau mencari pekerjaan. Nah, tapi kalau langsung saya ambil, ya nggak apa-apa, ini hilang nanti ada gantinya. Nah, ini nanti akan muncul pemikiran dari anak tersebut atau dari orang tua, ini kurang adanya tanggung jawab dalam penyimpanan arsip atau dokumen penting. Nah, akhirnya ya, kami berpikiran bahwa sebagai pengganti ijazah yang hilang, nah, ini saya sarankan untuk dibuatkan surat keterangan. Dan karena surat keterangan itu nanti bisa digunakan oleh anak tersebut untuk mencari pekerjaan atau melamar sekolah. Dan saya pun tidak langsung ambil keputusan, tapi kita harus buktikan dengan data-data dukung yang ada, khususnya misalkan ada arsipnya apa tidak di sekolahan. Nah, kalau ada baru ke Dewan Guru untuk bisa dibuatkan surat keterangan seperti itu. Jadi tadi kasus-kasus dilema tadi ya Bu, Ibu dirancang dengan sebaik mungkin agar semuanya yang terlibat itu nyaman ya. Jadi pastinya itu ada langkah-langkahnya ya Bu. Menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama menjadi pemimpin di sini? Terima kasih. Ini untuk langkah yang efektif saja, nggih. Langkah yang efektif saja untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi dari pihak yang terkait. Artinya, misalkan bisa dari siswa, dari guru, bahkan dari wali murid. Contohnya tadi ijazah hilang. Nah, kan bisa orang tua ditanya, loh kenapa kok sampai hilang, di mana penyimpannya, bagaimana. Nah, berarti jangan tidak hati-hati. Nah, kalau yang masalah anak itu tadi tidak sering masuk sekolah, nah juga anak dikasih dinasihati, dipanggil, nasihati, terus kemudian orang tua pun kalau perlu didatangkan di sekolah, dinasihati juga. Itu. Terus yang berikutnya, jadi harus ada mencari buktilah fakta-fakta yang ada. Kalau fakta memang sudah benar-benar nyata ini hilang, nah baru kita mengambil sebuah keputusan. Jadi itu ada tadi hal-hal yang langkah-langkah prosedurnya itu sangat efektif ya Bu. Iya. Dalam mengambil keputusan
agar kasus-kasus dilema etika yang tadi Ibu sampaikan, langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Ibu itu memang sangat efektif ya. Ibu menyampaikan bahwasanya harus ada alasan-alasan yang kuat bahwa ini meskipun ijazahnya hilang juga harus ada alasannya kenapa bisa hilang atau kebakaran atau bagaimana gitu ya. Jadinya Ibu dalam melakukan langkahnya tidak tergesa-gesa dan itu bisa membuat siswa tadi atau anak tersebut itu bisa tidak ada rasa ketakutan atau kekhawatiran. Yes, jadi khawatir kan, guru jasa hilang tidak ada ya gimana? Iya, memang real itu benar-benar hilang karena mungkin sesuatu hal yang memang harus terjadi gitu ya. Tadi sudah efektif ya langkah-langkahnya ya. Jadi menurut Ibu kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yang Ibu alami itu bagaimana Bu? Ya, ini tantangan yang bagi kami sendiri ya, ada rasa tidak sehati lah. Nah, misalkan ya tadi dalam kasus yang bocah anak bodoh kok dinaikkan nilainya kan semuanya di bawah KKM. Tidak sesuai aturan ya, Bu. Tapi kita berpikir lagi ke depannya, kalau tidak dinaikkan, anak ini nanti bisa putus asa, keluar dari sekolahan, nah merugikan si anak dan sekolah pun juga merasa bersalah. Nah, seandainya dinaikkan, itu tadi ada imbalan ya, merasa menghargai ya, atas prestasinya yang sudah dicapai gitu. Dan yang itu tadi yang kaitannya dengan ijazah hilang pun juga kalau semua laporan diterima langsung diiyakan, nanti yang bersangkutan merasa gegampang. Artinya dalam penyimpanan dokumen ataupun dalam perilaku kaitannya dengan data-data penting itu tidak, istilahnya tidak respon dengan baik. Nah, akhirnya ya muncul adanya masa bodoh lah dengan dokumen tersebut. Tapi kalau kita ya tadi berikan suatu nasihat dan akibatnya, nah nanti kedepannya akan lebih berhati-hati. Nah, maka dari itu kami, sekalipun saya misalnya dituakan atau jadi pimpinan langsung mengambil keputusan, itu tidak seperti itu. Tetap harus ada ya, prosedur-prosedur dan mengaitkan juga kepada Dewan Guru untuk ya saling sharing atau saling berdiskusi untuk penentuan tersebut. Baik Ibu, untuk selanjutnya dari kasus-kasus tersebut dalam penyelesaian itu perlu jadwal atau langsung menyelesaikan di tempat atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, terima kasih. Dalam pengambilan sebuah keputusan yang dihadapkan dengan beberapa masalah atau kasus, itu bagi saya tidak ada target jadwal, tidak ada penjadwalan waktu hari ini jam ini harus selesai, itu tidak. Tapi dari kasus-kasus tersebut benar-benar sudah diklarifikasi, sudah dibuktikan dengan yang kenyataan, baru didiskusikan, semuanya saling menerima. Nah, akhirnya baru kita mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan yang saya ambil itu lebih lebih enak dirasakan karena sudah ada pertimbangan dari Dewan Guru atau yang pihak terkait. Jadi intinya itu tidak ada penjadwalan. Tidak, bagi saya tidak. Tapi lebih baik, lebih cepat dalam penyelesaian masalah. Artinya jangan ditunda-tunda. Dan juga dimusyawarahkan dan didiskusikan dengan semua yang terlibat atau mungkin dengan Dewan Guru jika di sekolahan atau mungkin ada lebih luas lagi ke komite seperti itu ya. Baik Ibu. Selanjutnya ini Bu, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kira-kiranya adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, tentunya ada, tidak hanya dalam pengambilan keputusan, tapi dalam bekerja pun ada. Ya, ada mitra kerjanya, yaitu yang pertama Dewan Guru,
terus kemudian staf dan tenaga yang ada di SD kami, bahkan komite pun juga perlu untuk kerjasama dan juga wali murid, karena tanpa dukungan dari yang terkait, nah kami tidak bisa berjalan dalam melaksanakan tugasnya di SD kami. Terima kasih Bu. Yang terakhir Bu, ini Ya. pertanyaannya dari hal yang telah disampaikan oleh Ibu dalam pengambilan keputusan, tentunya ada pembelajaran yang dapat dipetik dan bisa diceritakan Ibu. Ya. Pengalamannya. Terima kasih. Dari 2 kasus, itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ini banyak hikmahnya atau sebagai pembelajaran ya bagi kami. Yang pertama, bahwa menentukan suatu keputusan itu tidak perlu gegabah atau tidak boleh gegabah. Yang keduanya, menentukan atau pengambilan keputusan perlu adanya diskusi atau musyawarah dengan pihak yang terkait. Terus kemudian yang berikutnya, bahwa keputusan yang saya ambil itu bisa dipertimbangkan ke depannya, ada baik buruknya atau ada untung ruginya. Manakala keputusan itu nanti akan merugikan, nah lebih baik jangan dulu-dulu kita ambil keputusan. Manakala keputusan itu baik untuk pihak sekolah maupun dari pihak yang terkait, menguntungkan, ya apa boleh buat, ya kita harus segera memberikan suatu keputusan. Hanya itu. Yang berikutnya, meningkatkan adanya rasa kepedulian, kerjasama dan menghargai antara pihak yang terkait di sekolah kami, baik dengan siswa, guru, komite maupun orang tua. Hanya itu yang bisa saya jawab. Barangkali ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih sekali Bu Pariem, ini memotivasi saya dalam dunia pembelajaran. Sebagai saya pemimpin pembelajaran, semoga saya juga bisa menyelesaikan masalah-masalah terutama di kelas saya. Seperti Bu Pariem bisa mendiskusikan dengan teman sejawat atau dengan stakeholder yang ada di dalam sekolahan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ini sangat bermanfaat bagi saya, dan juga mohon maaf jika ada saya kata-kata dalam bertanya itu bisa dapat menyinggung perasaan Ibu. Mohon maaf ya Bu. Sama-sama, saya juga mohon maaf, dan saya ucapkan selamat dan sukses buat Bu Atun ke depannya. Amin, terima kasih Bu. Oke, saya juga selamat dan sukses, lancar selalu, sehat selalu, bisa menjalankan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Amin. Demikian wawancara saya dengan Ibu Pariem selaku pemimpin di SD Negeri Keleng 02. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai CGP itu ada tugas dari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan pemimpinan Bapak. Saya ingin Bapak memberikan beberapa pengalaman atas pengambilan keputusan dari kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah ini, Bapak. Yang pertama itu bagaimana Bapak bisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, begitu Bapak. Ya, memang dalam pelaksanaan perjalanan pendidikan kita, ya, terutama di sekolah ini, sering kita menghadapi dilema etika. Nah, untuk mengatasi hal yang semacam ini, maka perlu kiranya kita kumpulkan informasi yang ada, kita identifikasi mana yang merupakan
kasus-kasus yang mengandung unsur delima etika. Selanjutnya kita membuat perencanaan, kita identifikasi tadi, kemudian kita diskusikan, kemudian kita membuat perencanaan untuk menyelesaikan delima etika tadi. Nah, dengan cara yang semacam ini mudah-mudahan menurut saya dilema etika ini nanti akan mendapatkan penyelesaian yang baik, artinya bisa diterima di kedua belah pihak, karena memang dilema ini harus kita selesaikan, dan ini adalah kasus yang biasanya tidak bisa memberikan jawaban yang paling benar, artinya harus ada kesediaan untuk bisa menerima hal-hal yang merupakan dilema ini, kepuasan yang penuh, artinya dapat menyelesaikan 100% itu tidak bisa dilaksanakan. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi menurut Bapak itu yang merupakan dilema etika adalah pertama dulu dikumpulkan informasinya, nggih Pak nggih. Ya, kemudian menjaring informasi apakah ini termasuk kasus-kasus dari dilema etika, kemudian dirancang dan juga membuat perencanaan. Ya. Membuat perencanaan dan juga kemudian didiskusikan dengan semua pihak yang terkait, nggih Pak nggih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kemudian selama ini bagaimana caranya Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Itu bagaimana, Pak? Ya, untuk hal yang semacam ini biasanya langkah pertama yang kita ambil adalah dengan mengumpulkan atau berdiskusi terlebih dahulu terhadap permasalahan yang merupakan dilema itu tadi. Saya akan mengambil keputusan berdasarkan diskusi tadi, pertimbangan tertentu. Kita berharap bahwa keputusan ini merupakan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Itu kira-kira. Jadi pertama didiskusikan, kemudian dipertimbangkan. Ini ya, rekan sejawat bisa rekan sejawat, kemudian di sana kan nanti setelah dalam diskusi pasti akan muncul beberapa alternatif untuk bisa menyelesaikan dilema ini tadi. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang bisa dilakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan selama ini dalam menghadapi dilema etika tadi ya. Biasanya yang pertama akan mengumpulkan informasi yang ada, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan yang muncul pada kasus tadi, lalu membicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang terbaik, kerugian baik kedua belah itu sekecil mungkin. Kemudian setelah itu keputusan akan kita buat berdasarkan tadi, keputusan akan kita ambil. Selanjutnya menyusun perencanaan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Mungkin membutuhkan waktu tertentu dalam hal tadi menyelesaikan dilema etika yang
barangkali dalam prosesnya itu nanti ada hal-hal yang perlu kita benahi. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kemudian tanyanya lagi Pak, ini Pak, hal apa saja yang Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi yang saya sebutkan tadi antara lain yang pertama adalah mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang muncul dengan teman sejawat untuk menyelesaikan atau mengambil langkah-langkah dalam hal menghadapi dilema etika. Ya. Jadi itu saya kira cukup efektif karena bagian permasalahan-permasalahan yang kita hadapi untuk mencari cara yang terbaik. Jadi bisa saya simpulkan ya Pak, jadi yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu pertama mengumpulkan informasi, kemudian didiskusikan dengan berbagai belah pihak, kemudian untuk mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu semua orang yang terlibat dalam kasus dilema etika. Oke, saya juga masih ada pertanyaan lagi. Kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Kasus dilema etika ini tantangannya cukup banyak. Saya selaku kepala sekolah guru dalam menghadapi dengan dilema etika ini memang cukup banyak ya. Kemudian yang biasanya muncul adalah kesulitan membuat keputusan yang semua orang itu merasa puas. Ini tantangannya. Di hadapan satu permasalahan itu perlu kita pecahkan bersama, kita selesaikan bersama. Mungkin kalau kedua belah pihak itu atau keduanya itu akan mendapatkan kepuasan yang mutlak. Ini perlu tadi dikatakan perlu kerendahan hati untuk bisa saling menurunkan ego masing-masing. Kalau dengan cara seperti itu kita tidak terlalu menuntut bisa benar-benar memuaskan pribadi satu orang, tetapi bisa memuaskan dalam hal ini untuk yang kita hadapi bersama-sama. Itu saya kira itu. Terima kasih Pak. Kemudian saya juga ada pertanyaan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian tentang kasus dilema etika? Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk kasus dilema etika, saya memang tidak memiliki jadwal yang pasti, tetapi pada saat kita menghadapi kasus-kasus dilema etika tadi, kita mencoba untuk menyelesaikan, membuat perencanaan penyelesaiannya, dan kalau memang diperlukan waktu tertentu untuk bisa menyelesaikan itu, maka kami membuat perencanaan biasanya. Proses perencanaan tadi terus amati, barangkali perlu penyesuaian dalam prosesnya agar hasil yang kita peroleh itu lebih baik, lebih memuaskan. Saya kira seperti itu. Jadi jadwal yang pas tidak ada, tetapi tadi perencanaan tetap harus ada, proses pelaksanaannya, lalu evaluasi, kemudian dengan cara yang seperti itu kasus-kasus dilema etika ini bisa kita selesaikan dengan hasil yang maksimal. Kira seperti itu. Tidak ada jadwal yang tetap ya. Setiap ada kasus, ada masalah, berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin, oke? Ya. Tidak dijadwalkan ya Pak. Selanjutnya, apakah ada faktor-faktor yang selama ini dipermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ditanyakan itu ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini kita memang bisa menyelesaikan kasus dilema etika
kita membutuhkan teman-teman baik yang sudah senior, sudah berpengalaman, kemudian mereka kita mintai pendapatnya, mintai pandangannya yang terkait dengan kasus dari kita tadi. Atau bisa juga kadang-kadang saya harus mencari referensi dari misalnya dari buku atau pandangan-pandangan dari para ahli, kemudian barangkali pandangan para ahli itu tadi sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah atau di lapangan yang sedang kita hadapi, dan itu sangat membantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dukungan dari luar juga nggak Pak? Bisa? Ya bisa, ya itu tadi kita perlu mengumpulkan informasi dari rekan-rekan atau dari sahabat yang lebih senior yang barangkali pernah berpengalaman dalam menghadapi kasus D5 etika tadi, kemudian para senior kita, kemudian dari membaca buku-buku yang referensinya tepat sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi. Nah, itu merupakan satu cara yang saya kira baik untuk bisa kita laksanakan. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan sama Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bapak ambil keputusan dari selama kasus dilema etika ini? Saya biasanya mengambil keputusan itu ya tadi setelah kita mengidentifikasi, berdiskusi, kemudian kita mengambil satu keputusan itu yang fleksibel, artinya kita tidak bisa menyelesaikan hal yang semacam ini dengan dasar teori-teori tertentu yang sangat mungkin teori itu tadi tidak relevan dengan keadaan yang sedang dihadapi di satu tempat atau di tempat kita ini, sehingga kita harus arif, harus bijaksana, kita bisa mengambil satu tindakan yang fleksibel, yang lentur, yang terbaik lah, yang terbaik untuk bisa menghadapi D5 etika ini. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi pelajaran dari penyelesaian D5 etika ini kita perlu fleksibel, menyesuaikan dengan apa yang sedang kita hadapi, dan nanti kita dukung dengan pengalaman dari para senior, dari sahabat, ataupun kita referensi dari para ahli. Jadi keputusannya itu biar semuanya itu dapat keadilan semua ya Pak ya, tidak jomplang satu belah pihak gitu. Ya itu yang perlu kita usahakan semaksimal mungkin, artinya tindakan kita itu bisa diterima oleh kedua belah pihak, sehingga bisa menyelesaikan itu. Terima kasih Bapak. Bincang-bincang kita ini tentang pengambilan keputusan yang sangat menarik. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan saya bisa mengadopsi dari kebijaksanaannya Bapak dalam mengambil keputusan selama ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.